Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Ustadz Adi Hidayat, sobat-sobat, menyampaikan bahwa Majelis Tarjih tidak pernah memfatwakan kunut subuh bid'ah. Ustadz Adi Hidayat juga menyampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menyoal tahlilan. Ini penyampaian dari Ustadz Adi Hidayat, sobat-sobat. Tahlilan misalnya, bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harokatnya fathah. Kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasobat, lalu untuk memberikan fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rafa. Rafa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rafa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nggak pernah nyual itu. Persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, kunut misalnya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada, kecuali Wahabi. Sobat-sobat, sebenarnya saya sangat mengagumi Ustadz Adi Hidayat karena pengetahuannya, penguasaannya terhadap nahwu shorof, terhadap ilmu alat, hafalannya, daya ingatnya yang sangat luar biasa. Beliau memiliki daya ingat yang disebut daya ingat fotografi. Dia mengingat sampai yang sekecil-kecilnya apa yang pernah dia lihat dan dia baca. Sama seperti foto yang tidak meninggalkan sekecil apapun yang terlihat oleh kamera. Namun sobat-sobat, rasa kagum saya akhirnya mulai menurun kepada beliau ketika beliau mempersilahkan kunut subuh. Artinya dia berpendapat kunut subuh tidak bid'ah. Ya sebenarnya tidak ada masalah. Beliau mengatakan seperti itu. Akan tetapi menjadi masalah ketika beliau dikenal sebagai dai Muhammadiyah. Tentu saja apa yang dia sampaikan bertentangan dengan yang berkembang di kalangan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak kunut. Begitu juga dengan tahlilan. Muhammadiyah tidak tahlilan karena keduanya adalah
bid'ah. Dan sobat-sobat, Adi Hidayat, penyampaian Adi Hidayat ini dijadikan pembenaran oleh pihak Aswaja KW untuk membenarkan amalan bid'ah mereka. Mereka menganggap Muhammadiyah juga membolehkan dua hal ini. Padahal Ustadz Adi Hidayat tidak mewakili Muhammadiyah. Itu penyampaiannya secara pribadi. Karena Muhammadiyah tidak berpatokan kepada satu orang. Keputusan dalam Muhammadiyah ditentukan dalam musyawarah tarjih, bukan oleh perseorangan. Maka salah sekali menjadikan Adi Hidayat untuk mengambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah membolehkan bid'ah dan tahlilan. Nah, berikut ini sobat-sobat, bantahan atau respon dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Ada yang lucu ya dari para penggemar Ustadz Adi Hidayat. Rata-rata mereka kagum dengan Ustadz Adi Hidayat. Di samping mendompleng kebesaran Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan pahamnya, kemudian mereka menjadikan Ustadz Adi Hidayat itu sebagai parameter bahwa Ustadz Adi Hidayat itu Muhammadiyah. Apapun yang keluar dari Ustadz Adi Hidayat adalah bagian dari Muhammadiyah, seolah-olah seperti itu. Misalnya berkaitan dengan kunut, teman-teman Aswaja ini banyak menggunakan kebesaran Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan pahamnya tentang kunut, juga membenarkan pahamnya tentang tahlilan. Tentu bagi saya sebagai seorang dai sangat paham dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang pertama tidak menjadikan perorangan sebagai pemegang kuasa paham. Jadi tidak menjadikan perorangan sebagai kuasa paham. Kemudian yang kedua, tidak menjadikan seorang tokoh pun di Muhammadiyah sebagai fatwa Muhammadiyah. Dan siapapun dari tokoh Muhammadiyah yang menyampaikan pesan-pesan agama tapi bertentangan dengan hasil keputusan tarjih Muhammadiyah di samping fatwa tarjih Muhammadiyah, maka itu bukan dari Muhammadiyah. Mari lihat keputusan Muhammadiyah. Tentu saja sangat berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat. Dikatakan permasalahan kunut sebenarnya telah terjawab pada keputusan Muktamar Wiradesa dan sudah termaktub dalam buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah 366 dan 367, dan telah dijawab oleh tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam buku soal jawab. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna kunut sebagai berikut: An Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, yaitu dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, afdalus sholati tulul qunut, seutama-utamanya sholat itu adalah tulul qunut, yang lama berdirinya atau berdiri lama. Yaitu kama rawahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahu. Dan ini sebagaimana diriwayatkan Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Jadi artinya tulul kunut
Artinya kunut itu pertama. Kemudian adapun kunut yang diartikan arti khusus, yakni berdiri lama ketika i'tidal dan membaca Allahumma hdini fiman hadayat dan seterusnya di waktu sholat subuh, hukumnya diperselisihkan. Nah, ini hukumnya diperselisihkan ulama. Di samping doa tersebut juga sebagai doa kunut witir berdasarkan hadis. Kemudian wa'anil Hasan bin Ali alaihi salam qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait innahu la yadillu man walait wa la yazu man adait. Itu tambahannya, wala Rabbana wa tabarakta Rabbana wa ta'ala. Itu doa kunut witir. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh 5, yaitu riwayat 5 dari dengan hadisnya menurutnya Hasan. Majelis tarjih, nah dengarkan baik, majelis tarjih memilih untuk tidak melakukan doa kunut subuh karena melihat hadis-hadis tentang kunut subuh dinilai lemah. Nah, tuh kan. Jadi Muhammadiyah itu tidak berkunut subuh karena menilai hadis kunut subuh itu lemah, tidak ada yang sahih. Ya, dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kalau namanya sudah menjadi perselisihan, itu wajibnya ditinggal. Apalagi dari sisi ilmu hadis sudah dipastikan bahwa hadis itu tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, kesohihannya. Di samping itu terdapat hadis yang menguatkan tidak adanya kunut subuh. Jadi Muhammadiyah berpendapat tidak ada kunut subuh itu. Muhammadiyah berpendapat beda kan dengan Ustadz Adi Hidayat. Jadi Muhammadiyah tidak ada kunut subuh. Beda jauh dengan Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat mempersilahkan Anda dan dikatakan bid'ah. Itu Ustadz Adi Hidayat tidak menerima. Yang mengatakan bid'ah itu memang sahabat. Sebagaimana ya bunayya ayyi muhdas, wahai anakku ketahuilah kunut subuh itu bid'ah. Itu sahih hadisnya itu. Dan yang mengatakan ini sahabat Nabi. Kemudian begitu pula doa kunut witir yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat yang terakhir di malam salat witir, baik dalam bulan Ramadan maupun di pertengahannya, tidak disyariatkan karena dari pembicaraan sisi hadis ya. Beda kalau pembicaraan sisi hadis itu. Karena itu tidak perlu ada diamalkan dalil-dalil yang menyatakan adanya kunut seperti riwayat Abu Daud, Tirmidzi, riwayat Nasai, riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Majah dipandang kurang kuat. Karena ada perawi-perawi yang dhaif. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi dalil. Kalau di Imam Syafi'i itu kalau lupa kunut subuh pakai sujud sahwi. Kalau pakai sujud sahwi itu kira-kira hukumnya apa? Apa wajib ya? Jadi kalau tidak membaca kunut subuh tidak sah. Bukan sunnah lagi namanya kalau pakai sujud sahwi itu. Adapun yang ada tuntunannya ialah kunut nazilah, yakni dilakukan setiap salat selama 1 bulan dikala kaum muslimin menderita kesusahan. Tidak hanya khususnya untuk salat tertentu saja, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melakukannya selama sebulan, kemudian meninggalkannya setelah turun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tahlilan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, tahlilan dalam pandangan Muhammadiyah itu ada di situs HTP Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai tahlilan. Jika yang dimaksud adalah tahlil adalah membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah,
Muhammadiyah tidak melarang. Ingat, yang dilarang menurut Muhammadiyah adalah upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian, atau 40 hari, atau 100 hari, dan sebagainya. Sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Pada masa Rasulullah pun, perbuatan semacam itu dilarang. Pernah beberapa orang Muslim yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, minta izin kepada Nabi untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu, sebagaimana dilakukan mereka ketika masih beragama Yahudi, tetapi Nabi tidak memberikan izin. Jadi sobat-sobat, jelas sekali kan, ya, kunut subuh itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, karena keduanya tidak pernah diajarkan, dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.